kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh teman-teman peserta live session 2 Bootcamp Power Up with Axel. Oke, halo teman-teman semuanya. Gimana nih perasaan kalian hari ini? Coba kalian ketik di kolom komentar gimana perasaan kalian. Apakah kalian ngerasa senang, apakah excited, atau penasaran, atau udah nggak sabar nih mau langsung masuk ke materi aja. Hai, coba teman-teman ketik di kolom komentar gimana nih perasaan kalian semua. Oke, yang happy dan udah nungguin boleh dong ketik satu gitu. Satu, 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 satu gitu. Nggak sabar, seneng Oke. banget. Pastinya Nggak udah. sabar seneng banget ya. Ya, pastinya seneng banget ya teman-teman. Aku juga seneng banget nih bisa ketemu sama teman-teman lagi di live session day kedua ini teman-teman. Yang pastinya day kedua ini gak bakal kalah seru dari day satu kemarin. Iya, bener banget nih Kak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Green dan hari ini aku di sini nggak sendirian. Tentunya hari ini aku ditemani dengan. Dengan aku, Felix, kami di sini sebagai Master of Ceremony yang akan memandu kalian dalam sesi Power Up with Excel The Expressway ini. Oke, nah kalau kemarin kita udah bahas banyak banget insight seputar penggunaan Excel secara cepat dan efektif, tentunya itu kemarin juga udah dapat materi yang benar-benar bermanfaat banget nih, baik itu buat keperluan kerja, tugas kuliah, dan juga pengelolaan data sehari-hari. Nah, malam ini kita gak akan keboringan atau kayak ngerasa ada sesuatu yang kayak apa ya, pokoknya nggak kalah seru daripada daripada hari-hari sebelumnya. Malam ini kita akan lanjut dengan materi yang pastinya nggak kalah menarik dan tentunya semakin memperkaya perspektif teman-teman, terutama dalam penggunaan Excel. Jadi, pastikan teman-teman tetap stay fokus dan simak baik-baik karena nanti kita di akhir akan ada masuk ke sesi tanya jawab yang nantinya bakal dipandu dengan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Jadi, aku harap teman-teman bisa memaksimalkan sesi ini dan kita bisa belajar bareng-bareng di sesi ini hari ini. Nah, benar tuh teman-teman. Nah, terus sebelum kita mulai nih, aku mau kasih tahu sedikit gambaran tentang apa aja sih yang bakal kita lakuin pada malam hari ini. Jadi yang pertama tuh bakal ada pembukaan, lalu yang kedua dilanjutkan oleh pemaparan materi, yang ketiga dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti bakal ditutup dengan dokumentasi serta penutupan. Wah, pastinya dari pemaparan barusan udah di-spill-spill sama Kak Felix, pastinya kita udah nggak sabar dan pasti kegiatan hari ini, Zoom hari ini pasti bakal berwarna banget nih, Kak. Keren banget ya, Kak. Nah, bener banget tuh. Teman-teman pastinya juga udah ngerasa penasaran banget kan? Oke, kalau gitu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk aja ya ke sesi pemaparan materi. Silakan kepada kakak pemateri untuk memulai, dan semoga sesi ini itu bermanfaat untuk kita semua. Halo, suaraku udah terdengar? Sudah, Kak. Oke. Terdengar, Kak? Bentar. Sip, sip. Baik, Kalau kalau udah begitu, terdengar, bisa sudah, ketik sudah. angka satu. Kalau udah terdengar, bisa ketik angka satu di kolom chat. Oke, aman ya. Oke, mungkin ada sedikit distraksi, ada suara-suara hujan. Karena di sini lagi hujan deras. Jadi mungkin apakah di tempat teman-teman lagi hujan juga atau nggak hujan gitu atau panas mungkin? Yang hujan bisa coba speak up di kolom chat. Oke, Surabaya aman. Ya, Kak, Oke, Surabaya nggak nggak apa-apa hujan, sambil Kak, aman. ASMR air hujan ya. Deras. Oke. Oke, pasti ini yang hujan daerah-daerah Jakarta nih. Oke, aku izin mengambil alih Zoom hari ini. Oke, bentar. Ya, ya, ke spill. Oke. Oke. Sebelum bentar, agak lemot. Oke. Sebelum aku mulai di hari kedua ini, aku mau nanya dulu dong ke teman-teman kemarin yang ikut di hari pertama, boleh ketik angka 0 di kolom chat yang ikut hari pertama.
Oke. Nah, menurut teman-teman materi di hari pertama gimana nih? Kalau misal di rating dari 1 sampai 10, menurut teman-teman materi hari pertama kemarin ada di angka berapa? Ya, menurut teman-teman ada di angka berapa? Oke, ini ada eh, seri 10.000/10 yang lain. Ayo yang lain gimana? Oke, 8,5. Oke, udah bagus ya. Oke, 10. Waduh, 14.905.000 nih. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Semoga materi di hari pertama kemarin bisa terus nempel di teman-teman, dan tentunya jangan jangan stop belajar di Zoom kali ini aja. Jadi teman-teman bisa praktekin di eh, kesehariannya. Oke, oke. Kayaknya kita nggak usah kenalan lagi ya. Soalnya kan kemarin kita udah kenalan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa panggil aku Fajar atau Ridwan. Ya, saat ini adalah mahasiswa, mahasiswa tahun terakhir yang lagi krusial, dan juga sambil kerja juga di salah satu general insurance di Jakarta. Tadi bisa dilihat. Oke. Di hari kedua ini kita bakalan bahas dikit nih. Kita bakalan bahas 3 poin aja. Kan kalau di hari pertama kemarin kita bahas 5 poin ya. Sekarang kita bahas 3 poin. 3 poin juga, 3 poin ini juga pastinya akan terus beranak. Gitu. Yang pertama adalah pengorganisasian data untuk analisis. Ada penggunaan tabel Excel, sorting, dan juga filtering. Lalu ada juga analisis data dasar, itu ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, dan pivot table. Nah, seperti yang udah aku mention kemarin, kalau misal si sum itu, si rumus basic sum itu, pasti dia akan mempunyai anak, yaitu anaknya SUMIF dan SUMIFs. Bedanya apa? Bedanya adalah nanti kita bahas ya. Mungkin ada teman-teman tahu gitu ya, kayak ada chart, eh, grafik chart, terus ada line chart, ada pie chart, dan ada eh, plotter. Dan juga dari visualisasi tadi teman-teman bisa untuk melakukan penyesuaian elemen grafik sebagaimana data tersebut pengen diinterpretasikan dalam bentuk presentasi kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama itu ada pengorganisasian data untuk melakukan analisis. Yang pertama ada tabel di Excel. Nah, tabel di Excel ini mungkin teman-teman pernah nggak sih bikin tabel di Excel tapi dia nggak terjumlah otomatis? Kayak misal atau headernya pas teman-teman scroll ke bawah, headernya tuh hilang gitu, nggak tetap muncul. Ada yang pernah bikin tabel Excel kayak gitu? Kalau ada bisa di kolom chat. Pasti ada dong ya kalau yang teman-teman pernah pakai Excel ya. Nah, dari tabel Excel itu ada yang namanya apa ya? Fitur table, di mana itu bisa menjadi otomatis. Caranya, aku izin share screen untuk Excelnya. Oh iya, disclaimer hari ini kita masih belum ada sesi praktek ya teman-teman. Jadi kita masih dalam sesi materi. Bentar, oke, teman-teman nggak boleh nyontek study case-nya apa. Nah, misalnya di sini aku coba kopas deh, kopas yang dari sini ke sini. Nah, misalnya teman-teman adalah biasanya datanya bentuknya seperti ini. Bener kan teman-teman kalau pertama kali bikin tabel kayak gini ya? Polosan, terus teman-teman di apa dipakein apa namanya dipakein garis-garis gitu ya. Kayak gini aja, dipakein border. Udah jadi tabel. Nah, tabel di sini adalah ini masih tabel biasa. Belum
otomatis itu ya. Jadi misalnya kayak di sini aku coba kasih apa ya, harga lalu ada quantity. Hmm. Misalnya kita samain aja lah ya biar cepet ya. Bentar. Kita samain aja. Udah banyak kan? Bentar. Misalnya segini aja nih. Kita pakai 100 baris. Ini adalah price. Ini adalah quantity. Ini kayak kita pengen tahu nih ada berapa sih totalnya gitu ya. Total. Bentar, oke. Nah, misalnya teman-teman bikin tabelnya, ya udah nih, ini tabel selesai, gitu kan? Tabel untuk otomatis. Kalau misal ini adalah tabel biasa, kalau misal kita kaliin ini dengan ini, nah ya udah gitu gitu aja gitu kan. Jadi nanti teman-teman ini tinggal tarik ke bawah. Tapi kalau misal mau dijadikan tabel otomatis, itu nanti dia akan secara otomatis autofill dan juga si header ini dia bakalan tetap kelihatan. Dan nggak kelihatan nih headernya ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman tinggal blok aja tabel yang teman-teman pengen, terus teman-teman tinggal klik Ctrl T. Ctrl T nanti dia akan ada pop-up seperti ini. Dia akan membuat tabel dengan menanyakan eh, ada di mana sih data untuk tabel kamu. Misal di sini, lalu ada checkbox. Checkboxnya adalah My Table has header. Intinya adalah tabel kamu tuh punya header nggak sih? Kalau misal punya header berarti tinggal di checklist. Nanti dia akan otomatis menjadi seperti ini. Ini adalah tabel otomatis. Nah, cara tahu itu udah tabel tersebut sudah menjadi otomatis atau belum adalah dilihat kalau misal kita scroll ke bawah. Nah, dia belum eh, dia sudah ada si headernya itu dia akan ada di paling atas gitu ya. Ada di paling atas gitu. Nah, kalau misal sebelumnya kan gini, kita scroll ke atas nih. Nah, dia headernya nggak kelihatan gitu. Itu adalah untuk membuat tabel menjadi otomatis. Lalu bedanya lagi adalah ketika kita mau menjumlahkan, itu nanti dia akan autofill. Misalnya kita kalikan nih price dengan quantity. Nah, dia akan secara otomatis mengisi ke bawah gitu. Itu untuk tabel otomatis gitu. Sampai sini apakah aman? Kalau aman bisa ketik angka 9 kali 2 di kolom chat. Kalau aman, oke, 18. Oke. Oke, Kak Felix sangat merepresentasikan tentang Excel ya. Pakai sama dengan. Oke. Oke, sampai sini berarti aman ya. Nah, tabel Excel tadi yang pertama headernya itu akan tetap terlihat. Misalnya teman-teman scroll ke bawah, dia bakalan tetap kelihatan gitu ya. Lalu ada pemformatan otomatis. Di baris si Excelnya itu akan selang-seling berwarna seperti yang udah teman-teman lihat tadi. Lalu ada total row otomatis, misalnya kayak ada sum average count, dia akan terhitung secara otomatis. Lalu apa yang namanya? Bisa kita bilang adalah formulir otomatisnya itu akan meluas. Contohnya lagi, kita lihat di sini, ini adalah tabel otomatis. Kalau misal teman-teman tambah ke samping, misal rata-rata tabel tersebut ke samping. Misal kita tambah lagi nih, B, C, D. Dia akan secara otomatis membuat tabel tersebut secara otomatis. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Nah, itu untuk tabel Excel. Lalu ada yang namanya sorting. Sesuai dengan namanya sort itu untuk mengatur data dalam urutan tertentu. Sort atau sortir atau sorting kayak gitu ya. Itu
bisa ngebantu teman-teman untuk cari pola nilai atau mengelompokkan data. Sorting itu ada dua. Yang pertama adalah ascending dari A ke Z atau dari kecil ke terbesar atau terlama ke terbaru. Itu untuk mengurutkan data dari nilai terendah ke tertinggi atau terlama ke terbaru atau terkecil ke terbesar. Itu kalau misal teman-teman biasa pakai. Lalu ada kebalikannya. Kebalikannya adalah descending, yaitu Z ke A. Untuk mengurutkan nilai dari tertinggi ke terendah, terbaru ke terlama, atau terbesar ke terkecil. Ngebedainnya adalah teman-teman lihat aja kalau misal A ke Z berarti kan dari kecil ke besar. Kalau Z ke A berarti dari besar ke terkecil. Kayak gitu. Itu untuk sorting. Cara dapetin si sortingnya itu di mana sih? Yang pertama, teman-teman bisa ada dilihat di home, ada di home, lalu cari ke sebelah kanan. Ada sort dan filter. Itu untuk cara pertama. Cara keduanya ada di, bentar. Keduanya itu ada di data. Ada di data, ada di data, lalu ada di sini. Ada sort, sebelahnya filter. Itu jadi kalau sorting dan filter itu bisa dibilang adalah, nah, lalu ada filtering. Filteringnya kayak namanya ya filter, memfilter gitu. Memfilter itu adalah ketika teman-teman pengen nampilin hanya baris tertentu. Jadi tapi sementara baris yang lainnya itu nggak dihapus, jadi disembunyikan. Caranya adalah kalau misal teman-teman ngelihat ada yang kayak gambar corong ya, gambar corong itu adalah filter. Ada di sebelah sini, yang corong ini filter. Nah, karena ini nggak ada yang difilter ya teman-teman. Filter. Nah, nanti dia akan muncul corong seperti ini di header tabelnya. Ya tinggal di ini aja. Misalnya aku pengen ngefilter nih gendernya yang male aja nih gitu. Ini tinggal di uncheck aja yang female. Pastikan ceknya itu hanya ada di male. Nah, nanti dia akan secara otomatis memfilter gender berdasarkan uh, kriteria tadi, yaitu male. Ketik satu di kolom chat, kalau aman bisa ketik satu di kolom chat. Kalau nggak aman bisa ketik angka 0 di kolom chat juga ya. Oke, baru 4 orang nih. Yang lainnya kemana? Apakah kalian kehujanan? Oke, oke, aman ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah analisis data dasar. Ini dasar. Dasar ada VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, SUMIF, average, dan pivot table. Nah, VLOOKUP itu dia adalah fungsi lookup atau fungsi dalam bentuk pencarian yang bisa teman-teman pakai untuk nyari dan mengambil informasi dari tabel berdasarkan kriteria tertentu. Sintaksnya apa? Sintaksnya itu ada 4. Yang pertama adalah nilai yang dicari, atau kalau dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris itu dia eh lookup value, dan nilai yang dicari ada table array, dan nomor kolom hasil, dan range lookup. Gitu. Itu ada 4 yang harus teman-teman penuhi. Ada 4 sintaks atau ada 4 kriteria gitu dalam rumus VLOOKUP. Tetapi yang wajib diisi hanya 3, yaitu nilai yang dicari, table array, dan juga nomor kolom hasil.
Range lookup sebenarnya opsional, tetapi disarankan untuk diisi dengan true atau false. Untuk misalnya kalau true itu misal kita pengen nyari data tersebut, tapi hasilnya adalah kira-kira. Itu teman-teman bisa pakai rumus sintaksnya true. Tapi kalau misal mau cari nilai yang cocok dan sama persis, itu teman-teman bisa pakai false atau biasa didefinisikan dengan nol. Kayak gitu. Kayak sampai VLOOKUP, apakah aman atau teman-teman ada yang pernah pakai VLOOKUP sebelumnya? Kalau udah pernah pakai, boleh dong di kolom chat biar aku tahu. Oke, sering. Oke, ya itu untuk VLOOKUP. Nah, VLOOKUP tuh punya adik namanya HLOOKUP. HLOOKUP adalah horizontal lookup. Jadi kalau VLOOKUP kan vertikal ya, dia akan mencari nilai datanya ke bawah. Jadi cara ngebedainnya adalah kalau vertikal kan berarti dia ke bawah ya. Jadi atas ke bawah kan ya. Itu untuk vertikal. Nah, vertikal itu membedakannya adalah ketika header tabelnya itu ada di atas dan datanya di bawah, itu teman-teman pakainya VLOOKUP. Kalau HLOOKUP, dia kepala tabelnya itu ada di samping, tapi datanya memanjang ke samping. Itu teman-teman pakai HLOOKUP. Gitu aja ngebedainnya ya teman-teman. Berdasarkan definisi vertikal dan horizontal. Lalu eh lookup ini mirip sama kayak VLOOKUP tadi, tetapi dia akan mencari data secara horizontal. Sintaksnya sama. Yang membedakan adalah di nomor 3, nomor baris hasil. Kalau VLOOKUP dia akan nomor kolom hasil. Gitu. Itu untuk lookup. Mungkin ada yang sering pakai lookup di sini atau jarang banget ya kayak ada datanya tuh yang horizontal tuh jarang. Jadi teman-teman seringnya pakai VLOOKUP. Mungkin ada yang pernah pakai lookup. Tapi kalau jarang ya bisa dibilang dia kayak anak tiri sih ya teman-teman. Dia anak tiri karena emang data kan kebanyakan ke bawah kan nggak ke samping. Jadi dia emang jarang dipakai kecuali untuk belajar. Untuk belajar pasti ada aja penggunaan rumus lookup tadi. Oke. Nah, lalu ada yang namanya count if. Kan di hari pertama kemarin udah belajar count ya. Count itu kan untuk mencari eh, data atau melakukan perhitungan data ketika datanya itu bentuknya angka. Itu untuk count, menghitung banyaknya data yang berbentuk angka gitu ya. Nah, lalu ada juga namanya count if. Count if ini berarti kan dia ada dua formula, ada count dan juga ada if. Jadi count if itu digunakan untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Nah, tapi kalau misal teman-teman pengen pakainya dua kriteria, tiga kriteria atau lebih, teman-teman tinggal tambahin aja. Jadinya count ifs itu. Tapi itu jarang banget dipakai karena itu rumus yang sangat kompleks begitu. Sintaksnya apa? Sintaksnya lu kayak seperti apa? Gitu. Itu untuk count if. Lalu ada lagi nih teman-temannya nih ada sum if dan average if. Seperti namanya, sum if. Berarti kalau sum kan menjumlahkan. Kalau sum if berarti menjumlahkan berdasarkan kriteria. Ya, itu untuk sum if. Nah, sintaksnya sama. Sintaksnya adalah sum if, range kriteria, kriterianya apa, dan range jumlah. Ini wajib diisi sebenarnya. Jadi ketika teman-teman pengen ngejumlahin kriteria A, berarti kan dia ada yang harus dijumlahkan ya. Nah, range jumlahnya ini harus dimasukkan. Meskipun dia opsional ya. Gitu. Lalu ada average if. Average if adalah menghitung rata-rata data dengan satu kriteria. Nah, kalau sum if itu dia kan menjumlahkan. Kalau average if berarti dia menghitung rata-rata.
average aja kan berarti ya, dia kan ya gitu. Tapi kalau oke, halo halo tes, apakah suaraku kedengeran? Kedengar Kak. Oke oke. Oke, sorry teman-teman tadi kepental karena sinyalnya. Oke, kita lanjut. Jadi sampai pivot table ya. Oke. Oke, tadi kan aku lagi nanya ya. Teman-teman ada yang pernah pakai pivot table di sini? Kalau udah pernah, boleh dong di kolom chat. Aku pengen tahu nih. Atau masih ada yang bingung kayak, gimana sih pakai pivot table itu kayak susah atau kayak bingung menaruhnya di mana? Oke, oke Kak Felix sampai tahu ya pernah pakai 2 kali aja. Kayak sering ngitung berarti. Oke, yang lain kan Novi pernah. Mei belum pernah. Oke, sakit. Tidak apa-apa guys. Oke, jadi secara ringkas, pivot table adalah salah satu fitur yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan analisis data. Bisa bisa ngeringkas, menganalisis, eksplorasi data dan juga menyajikan data dalam berbagai cara. Caranya gimana? Caranya tinggal drag and drop aja. Ya, kita geser, kita taruh di field yang emang teman-teman pengen. Nah, ada 4 eh, field di dalam pivot table. Yang pertama ada filter. Filter itu untuk melakukan filtering ya tentunya. Lalu yang kedua adalah columns. Columns itu misalnya teman-teman pengen nampilin datanya secara horizontal. Itu teman-teman taruh di columns. Lalu ada rows. Rows itu untuk menampilkan data secara vertikal sebagai baris ke bawah. Lalu ada value. Value itu untuk melakukan perhitungan. Sum, count, average, dan lain-lain pada data numerik. Pastikan data yang ditaruh di value itu harus dalam bentuk numerik atau angka. Karena kalau nggak dalam bentuk numerik, dia nggak akan muncul. Oke, nah selanjutnya adalah visualisasi data dengan grafik. Sebenarnya ada banyak grafik yang bisa teman-teman pakai. Tapi di sini aku akan meng-highlight 3, yaitu batang, garis, dan pie. Dan gimana sih cara melakukan penyesuaian elemen pada grafik. Nah, ketika teman-teman memiliki data yang banyak, dan teman-teman pakai 3 cara, yaitu cara manual, cara dengan pakai pivot table, dan cara dengan pakai grafik. Biasanya yang paling gampang diserap adalah menggunakan grafik. Itu lebih mudah dipahami. Lalu di grafik ini bisa tahu gitu, kayak kita bisa ngelihat nih gimana sih trennya, polanya dan perbandingannya ketika kita melihat dalam bentuk angka. Kan kalau misal kita lihat dalam bentuk angka kan nggak terlalu kelihatan ya gitu ya. Jadi dengan grafik kita bisa tahu nih polanya seperti apa. Nah, pentingnya visualisasi itu apa sih? Yang pertama, yang udah aku sebutin tadi adalah mempermudah melakukan pemahaman data yang kompleks. Lalu ada mengidentifikasi tren, bikin perbandingan, dan juga meningkatkan dampak presentasi. Tentunya kalau misal ada
teman kalian nih presentasi di depan atau secara online, dia ada dua tim. Yang pertama adalah dia mempresentasikan dalam bentuk tabel angka aja. Lalu yang kedua adalah akan mempresentasikan dalam bentuk grafik. Tentunya teman-teman bakalan lebih boring ketika ngelihat teman kalian yang presentasi dalam bentuk tabel angka aja nih. Nggak ada yang bulat-bulat atau nggak ada yang panjang-panjang gitu ya. Jadi teman-teman ngelihatnya angka aja nih. Itu pasti teman-teman lebih boring. Nah, kapan sih teman-teman pakai grafik yang tepat? Yang pertama, kalau misal teman-teman mau pakai grafik batang atau column chart atau bar chart, itu adalah ketika teman-teman pengen ngebandingin nilai antara dua item yang berbeda gitu. Misalnya, contohnya adalah membandingkan total penjualan antar produk. Mereka itu perbandingan ya. Lalu ada penjualan per bulan atau jumlah karyawan per departemen. Itu teman-teman bisa pakai bar chart. Lalu, kapan sih teman-teman pakai line chart? Ketika teman-teman pengen nunjukin tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, line chart ini bisa teman-teman pakai untuk merangkum dan menganalisa perubahan nilai IPK teman-teman. Kan kelihatan tuh dari semester 1 sampai semester 8. Kelihatan semester 1 misal IPK-nya 4. Terus tiba-tiba semester 2 itu teman-teman IPK-nya jadi 3, sekian. Berarti kan turun. Nanti kelihatan tuh polanya seperti apa. Polanya entah turun atau entah naik gitu. Atau stagnan. Misalnya semester 1 sampai semester 7 teman-teman IPK-nya 4 nih. Stagnan 4, lurus kan berarti ya. Terus tiba-tiba semester 8 IPK-nya turun. Berarti kan ada perubahan tuh. Kenapa? Kenapa IPK ini bisa turun? Ya teman-teman bisa tahu trennya itu kenapa atau perubahannya itu kenapa. Kayak gitu. Contohnya lagi adalah kalau misal teman-teman main saham atau misal teman-teman anak sosial media nih, anak sosial media pasti udah bosan banget liatin insight Instagram atau kayak insight followersnya itu seperti apa, atau kayak growth followers growth-nya itu per minggu gimana, turun atau naik atau stagnan atau seperti apa gitu. Wait, sabar. Ini kok kenapa terakhir? Oke. Nah, lalu ada pie chart. Pie chart. Teman-teman tahu pie ya, pie bulat gitu kan? Nah, kapan sih teman-teman pakai pie chart? Adalah ketika teman-teman mau nunjukin proporsi atau persentase dari setiap bagian dari keseluruhan tab grafik. Misalnya, ya ibaratin aja teman-teman beli roti bulat ya. Teman-teman punya roti satu, tapi teman-teman tuh punya adik gitu. Misal punya adik 3. Nah, teman-teman itu tinggal bagi aja proporsinya gimana. Kayak misal dari bulat full, kita bagi 2 berarti kan lo 50%, 50%. Lalu dibagi 4. Jadi 25%, 25%. Itu adalah pie chart. Contohnya lagi adalah ketika teman-teman pengen ngitung pengeluaran teman-teman. Pengeluaran teman-teman dikategorikan misal untuk entertain, misal beli Netflix, atau langganan Spotify biar nggak ada iklan, atau langganan YouTube Premium gitu ya. Lalu ada juga misal teman-teman langganan Gemini atau ChatGPT, berarti kan itu masuk ke edukasi ya teman-teman. Atau ke sosial media, misalnya apa ya, misalnya subscribe apa atau beli Robux gitu ya. Itu nanti bisa teman-teman gunakan pie chart tuh, untuk melihat pengeluarannya gimana sih. Entah pengeluaran entertain yang lebih banyak atau kayak misalnya pemasukannya eh, pemasukannya 100% misal. Tapi pengeluaran teman-teman itu 104%. Itu kan nanti ketahuan juga tuh minus 4%-nya itu di apa. Begitu. Lalu yang terakhir adalah scatter chart. Scatter chart atau plot chart ini biasanya dipakai ketika mau menunjukkan korelasi antara dua set data numerik. Biasanya ini dipakai ketika teman-teman mau melakukan penelitian. Kayak korelasinya apa sih? Korelasinya nyambung atau enggak? Misal korelasi antara jam belajar sama nilai ujiannya itu gimana sih?
atau ketika teman-teman mau meneliti korelasi antara sosial media dengan pengaruh nilai. Nah, teman-teman bisa pakai scatter chart atau grafik sebar. Tapi biasanya yang keempat ini emang jarang dipakai ya, karena biasa dipakai untuk penelitian aja kayak gitu. Nah, di grafik itu ada empat yang bisa teman-teman sesuaikan. Yang pertama adalah judul grafik. Yang kedua adalah axis title atau judul sumbu. Lalu ada data label, label data, legend, legendanya seperti apa, dan juga warna dan gaya grafik. Dan nanti bisa teman-teman sesuaikan seperti apa gitu. Nah, di sini ada salah satu gambar. Ketika kita mempertanyakan gimana sih cara menampilkan grafik yang bagus, di sini jawab dulu mau seperti apa. Misalnya mau bikinnya perbandingan, mau nge-compare antara satu data dengan data yang lain. Bisa teman-teman pakai yang pertama, ada line chart. Line chart kan berarti dia bisa untuk meng-compare beberapa kategori. Lalu ada bar chart. Ini untuk nge-compare juga single kategori atau kategori yang sedikit gitu. Lalu ketika teman-teman mau menampilkan hubungan, hubungan antar data ya tentunya, ya, bukan hubungan antara kamu dan si dia gitu ya. Nah, ada dua. Ketika teman-teman mau menampilkan hubungan dua variabel, teman-teman tentunya bisa pakai scatter plot yang tadi. Tapi kalau misal teman-teman mau menampilkan hubungan tiga atau lebih variabel, teman-teman bisa pakai scatter plot juga tetapi dengan eh, bubble size yang lumayan lebih besar. Itu dua. Lalu ketika teman-teman nanya lagi nih, gimana sih cara nampilin grafik yang bagus ketika teman-teman mau menampilkan komposisi? Misalnya komposisi kue. Kan ada, misal ada telur, tepung terigu, ada margarin, dan sebagainya. Teman-teman pakai apa? Bisa pakai pie chart. Bisa pakai pie chart. Lalu dari komposisi itu dibagi dua lagi, ada perubahan waktu ataupun statik. Itu teman-teman bisa sesuaikan dengan keperluan teman-teman. Lalu satu lagi adalah distribusi. Ketika teman-teman mau menampilkan grafik dalam bentuk distribusi, teman-teman ada bisa tiga yang dipakai. Yang pertama adalah bar histogram, lalu ada line histogram, dan juga ada scatter plot. Scatter plot ini nggak cuma dipakai di satu fungsi, tapi dia bisa dipakai di dua fungsi, yaitu hubungan dan distribusi. Kayak gitu. Oke, sampai sini apakah aman? Kalau aman bisa ketik angka 2 di kolom chat. Oke. Yang lain apakah masih bersemangat? Hari kedua ini kita masih belum terlalu ngebul ya teman-teman karena kita di sini ibaratnya masih membangun fondasi. Kalau D3 teman-teman besok nggak hadir, awas aja nanti dibawa ke barak loh. Oke. Nah, oke materinya sampai situ aja. Materinya masih singkat, padat dan jelas. Semoga teman-teman nggak pusing karena hari kedua ini masih lumayan easy peasy ya, masih lumayan gampang gitu. Mungkin aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fajar atas materinya yang sangat luar biasa keren tadi ya. Dan juga tentunya sangat relate dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kayak ada tadi ada yang buat tahu grafik buat pekerjaan, terus grafik buat ngitung pengeluaran, ngitung tren IPK, banyak deh. Pokoknya relate banget materinya dengan kebutuhan kita sehari-hari. Sangat keren tadi. Iya, bener banget nih Kak. Kayak kita dapat insight-insight baru nih dari Kak Fajar hari ini karena memang kayak ini tuh adalah satu knowledge yang bener-bener mahal banget nih isinya daging semua gitu. Aku ngerasa banget kayak malam ini kita dapat kayak hal-hal yang kayak oh sebelumnya kita nggak aware ya dengan kayak
apa penggunaannya gitu. Dan sekarang kayak Kak Fajar bener-bener mengapa ya, kayak dispesifikasi gitu kebutuhan-kebutuhan kita tuh dijelaskan dengan sangat baik. Nah, kita karena udah dikasih insight-insight menarik nih dari Kak Fajar barusan, aku yakin teman-teman juga excited banget aku bacain dari kolom chat kalau kalian tuh kayak bener-bener menyimak banget nih materi hari ini gitu ya. Nah, kita hari ini bakal masuk nih, Kak Felix, ke salah satu agenda yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi sharing session atau tanya jawab dengan Kak Fajar langsung. Jadi, nanti teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau masih ada kebingungan-kebingungan, aduh, kalau misalnya dalam in case sesuatu gitu yang biasa kalian pakai untuk daily life, itu apa ya, gimana ya caranya biar lebih simple atau misalnya kayak lebih gampang diingat gitu rumus-rumus Excel-nya kayak gitu. Jadi teman-teman nih yang masih bingung dengan materi barusan atau misalnya ada materi yang kayak kayaknya aku masih masih ada eh, apa ya namanya, kayak pembanding-pembanding lain gitu, boleh banget buat ditanyain ke Kak Fajar di dalam sesi tanya jawab ini. Jadi boleh teman-teman siapin dulu nih pertanyaannya untuk Kak Fajar. Nanti mungkin kita langsung aja kali ya, nanti kita bacain terus nanti bisa dijawab oleh Kak Fajar. Seperti itu. Nah, bener banget teman-teman. Kalau masih ada yang bingung nih terkait materi tadi, boleh banget langsung tulis di kolom komentar tentang pertanyaan kalian. Atau boleh juga langsung resen aja teman-teman. Nggak perlu malu-malu. Kalau kalau kalian malu, boleh ditulis di kolom komentar aja biar nanti kita bisa bacain. Oke, teman-teman ditunggu ya guys. Boleh banget. Kalau misalnya mau aduh aku lagi nggak bisa apa namanya lah, nggak bisa untuk on mic gitu, pengen pengen di chat Zoom aja itu boleh banget guys. Ayo diisi kolom apa namanya chat di bawah biar nanti kita bacain nih ke Kak Fajar gitu, pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang kalian tuh masih kayak kayaknya aku perlu deh untuk kayak sharing-sharing sama Kak Fajar selaku pemateri kita hari ini gitu. Oke, you guys, let's go. Mungkin kita tunggu sampai jam 20 lebih 10 kali ya buat sesi tanya jawab ini. Ayo guys, boleh banget untuk ditanya-tanyain apa aja gitu yang apa namanya yang teman-teman bisa untuk reach out lagi gitu, bahas-bahas lagi sama Kak Fajar. Oke, buat teman-teman kalau misalnya kayak masih bingung kayak aku kayaknya nggak berani nih untuk raise hand atau kayak lagi di luar atau lagi hujan gitu. Boleh banget buat di kolom chat aja guys, tenang aja. Nanti kita bakal bacain. Oke, nah udah masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Oke, aku bacain ya. Izin ya Kak Fajar, coba aku bacain untuk pertanyaannya. Nah, oke, halo Kak Fajar, aku izin tanya, kalau untuk grafik ini bisa diaplikasiin di spreadsheet gak ya? Oke, itu pertanyaannya Kak Fajar. Apakah pertanyaannya mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih, Kak? Oke, Kak Fajar mau langsung dijawab aja pertanyaannya atau mau ditampung dulu? Oke, aku mau langsung jawab kali ya. Oke, 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 boleh, boleh. grafik ini tuh bisa diaplikasin di spreadsheet ya sih? Jawabannya adalah bisa. Excel dan spreadsheet itu bisa untuk menampilkan grafik, gitu. Jadi teman-teman kalau misal punya data di spreadsheet, mau dipakein grafik untuk presentasi itu bisa banget. Jadi grafik itu bisa dipakai di spreadsheet dan juga di Excel. Kayak gitu. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Aku mau lanjut ke pertanyaan kedua nih, menarik. Boleh kasih contoh Excel tentang sum if, count if, dan average if mungkin ya. Soalnya belum paham kalau belum dicontohin. Betul. Jadi aku mau coba kasih contoh di sini. Oke, tadi ya pertanyaan dari Kak Mei. Apakah aman jawaban dari aku? Oke, coba dari kami kalau misalnya udah aman boleh kasih thumbs up-nya kali ya atau komen-komen satu 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 gitu.
Kayak sambil nunggu Kak Mei, mungkin aku mau coba jawab yang tanya dari Kak Yusuf ya. Oke, oke. Kata Boleh kami kasih udah satu-satu nih, contoh. Kak. Oke, aku mau kasih Oke, contoh. sip. Ini ini kalau aku pakai dataset yang dipakai di hari ketiga nanti dibocorin dong ya. Aku pakai data. Tuh, ini agak spoiler sebenarnya ini agak nggak boleh terlihat. Bentar. Oke, nggak boleh lihat teman-teman. Jadi ketika teman-teman pakai sum if ya, aku kasih contoh. Sum if, count if, lalu apalagi average if ya. Tapi ini datanya sama semua sih. Bentar. Ada ada contohnya nggak ya di yang buat besok tuh? Ini spoiler dikit nggak apa-apa kali ya teman-teman, ini bisa lihat nanti teman-teman besok bakalan ngerjain apa aja. Jadi datanya tuh segini. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar Excel, aku saranin datanya itu nggak cukup 100 baris. Teman-teman pastiin datanya 1000 atau lebih daripada 100. Karena di sini besok aku bakalan ngasih teman-teman 1000 baris data. Jadi semoga teman-teman nggak muak duluan ya teman-teman. Oke, contoh sum if. Sum if kan berarti kita pengen menjumlahkan berdasarkan kriteria kan. Nah, di sini aku kasih contoh sum if. Misalnya sum if-nya adalah menjumlahkan menjumlahkan total berdasarkan kriteria credit card. Misal ya, caranya adalah berarti kan kita pengen ngejumlahin total nih. Bentar, totalnya kita kalikan dulu dengan. Nah, misalnya pengen tahu nih yang kredit card tuh berapa aja. Kita tinggal pakaikan sum if. Ada 3 sintaks yang harus dipenuhi, yaitu adalah range, kriteria, dan sum range. Range-nya adalah range pertama yaitu bentar aku lupa range itu semuanya bakalan kita masukkan. Ini range-nya. Kriterianya apa sih? Kriterianya apa dulu nih? Misal debit dulu ya, debit card. Berarti kita tulis aja nih debit card. Sum range-nya apa? Sum range-nya adalah total tadi. Lalu kita enter. Nah, dia akan menghasilkan total untuk eh, payment method menggunakan debit card gitu. Itu untuk sum if karena kita akan menjumlahkan total berdasarkan kriteria debit card ya, teman-teman. Nah, itu sum if. Terus tadi apa? Count if ya. Count if tuh tadi dia akan menghitung, bentar, aku lupa definisinya apa. Bentar. Oke. Count if itu berarti kita coba count if range-nya. Range-nya adalah misalnya total. Kriterianya apa? Di sini misalnya aku pakai kriteria lebih dari, bisa nggak ya, lebih dari 50.000. Bisa. Nah, count if-nya adalah kita pengen ngitung nih jumlah total yang lebih dari 50.000. Jawabannya ada 100. Karena aku hanya mengisi 100 baris di sana. Nah, ini emailnya belum dihapus. Nah, itu untuk count if. Lalu average if, berarti kan kita pengen hitung rata-rata berdasarkan kriteria. Betul. Average if, average if. Range-nya apa? Misalnya tadi range-nya dari mail sampai total
kriterianya apa? Kita pengen nyari nih misalnya rata-rata total untuk male. Average range-nya adalah total. Lalu kita enter. Nah, ini adalah rata-rata. Ini adalah rata-rata dari total berdasarkan male, berdasarkan gender male tadi. Kayak gitu. Itu untuk tiga formula yang tadi aku jelaskan ya. Ada sum if, count if, dan juga average if. Kayak gitu Kak Yusuf. Apakah aman? Kalau aman bisa ketik angka 1 di kolom chat. Oke, aman ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Nggak usah malu. Nah, itu udah ada Oke. satu lagi nih Kak di kolom Iya, tuh ada komentar. lagi tuh, Kak. Oke. Aku izin bacain ya Kak pertanyaannya dari Kak Novi. Izin bertanya Kak, di dunia kerja kita mendapati data transaksi keuangan yang sangat banyak. Apakah rumus seperti VLOOKUP dan SUM masih direkomendasikan atau sebaiknya langsung pakai pivot table aja? Oke, thank you Kak Novi atas pertanyaannya. Jadi, ketika teman-teman mendapati data transaksi keuangan yang banyak gitu ya, apakah rumus VLOOKUP dan SUM masih direkomendasikan atau bisa langsung pakai pivot table? Itu balik lagi ke cara untuk mempresentasikan datanya itu seperti apa. Kalau misal data transaksi keuangan itu pengen ditampilkan dalam bentuk summary dengan analisis, itu bisa pakai pivot table. Tapi kalau misal VLOOKUP kan berarti dia akan mencari data berdasarkan kriteria ya, atau berdasarkan data yang teman-teman pengen cari. Itu bisa juga. Jadi pakai rumus yang mana itu tergantung kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita pengen menganalisis data transaksi keuangan, berarti pakainya pivot table. Karena kan kita bisa langsung merangkum ya. Merangkum kayak misal data transaksi keuangan, itu dia untuk keperluan apa, totalnya berapa, itu bisa pakai pivot table. Kalau VLOOKUP dan sum itu kan nanti dia manual juga ya. Kalau misal kita pengen merangkum gitu. Tapi kalau pivot table itu nanti dia akan secara otomatis. Misalnya kita nambahin data, dia akan secara otomatis berubah datanya atau berubah pivot table-nya seperti apa. Seperti itu kan Ovi. Nah, oke ada tambahan lagi. Langsung aku jawab ya Kak Felix. Nah, misalnya kalau ada VLOOKUP dan sum if, gimana sih kita mastiin kalau datanya itu tetap akurat? Misalnya ada nambah baris dan nambah kolom. Biasanya kalau dia nambah atau kakak nambahin baris gitu ya di satu tabel yang sudah terumuskan formula gitu, dia akan secara otomatis berubah, terupdate gitu ya. Datanya itu atau range datanya akan berubah. Tetapi balik lagi, gimana sih kalau misal kita pengen akurat, dicek manual gitu. Itu teman-teman kalau misal pakai VLOOKUP dan SUMIF itu teman-teman harus ngecek manual lagi untuk memastikan data tersebut akurat. Tapi kalau pivot table dia eh, secara otomatis akurat nggak akurat dia datanya bakalan tetap akurat karena range-nya itu sebisa mungkin kalau teman-teman mau bikin pivot table range-nya itu agak panjang. Misalnya datanya sampai 100. Yang di pivot table kan itu bisa sampai 200 atau 300 meskipun data ke bawahnya kosong. Pasti kan nanti datanya akan nambah karena akan nambah ke bawah. Nanti dia akan otomatis masuk ke analisis pivot table tadi. Seperti itu. Apakah aman, Kak Novi? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Fajar. Untuk teman-teman gimana nih? Apa masih ada yang mau bertanya lagi? Kita buka satu lagi ya untuk pertanyaan dari teman-teman. Yuk teman-teman. Yuk, apa ada yang mau nanya lagi? Atau kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nih ke kalian nih. Ayo dites sekarang loh Iya, teman-teman kalau nggak dites nanya. sekarang juga ya.
Ayo guys, kita tunggu ya guys. Kali aja ada yang masih kayak kebingungan nih, kayak pengen sharing-sharing lagi sama Kak Fajar gitu. Apa yang masih kayak dibingungin atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman kayak kalau misalnya secara praktiknya kayak masih bingung-bingung gitu. Oke, boleh banget nih guys untuk ditanyain aja gitu. Nah, benar teman-teman, tanya apapun boleh kok. Mungkin pertanyaan sekedar kayak, kenapa sih Kak kalau di VLOOKUP tuh kadang hasilnya bisa error atau NA gitu. Itu kenapa Kak, solusinya gimana? Kayak gitu pun juga boleh kok teman-teman kalau masih ada yang bingung. Betul. Oke, oke, you guys. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Let's Yang go. bertanya nggak usah malu-malu teman-teman. Oke. Ya, mumpung ada expertnya langsung nih, jadi langsung aja teman-teman kalau ada permasalahan terkait Excel. Iya, bener banget. Mungkin kita tunggu sebentar lagi kali ya. Teman-teman mungkin kali masih ada yang kayak mencerna dulu tadi Kak Fajar nyampein tentang hal apa ya gitu. Tadi ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang hal apa ya. Mungkin lagi pada mencerna dulu gitu sambil kita nungguin teman-teman untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada, berarti kita bisa cukupkan dulu kali ya Kak untuk pertanyaan hari ini karena bisa aja nanti ke malam kepikiran terus kayak oh mungkin aku masih bisa nanya besok atau masih bisa sharing-sharing lagi gitu di apa namanya di sesi selanjutnya kayak gitu. Dan menarik banget nih hari ini teman-teman udah apa ya kayak punya knowledge baru gitu. Aku lihat banget kayak teman-teman juga Kak, kalau kayak gini gimana kondisinya in case hal-hal kayak di luar apa namanya yang hari ini dibahas gitu. Dan keren-keren banget nih teman-teman udah aktif juga nih di sesi sharing session tanya jawab hari ini. Mungkin karena udah 2 menit berlalu juga, mungkin teman-teman udah merasa cukup juga ya untuk pertanyaan hari ini. Nah, mungkin boleh kita close aja ya guys, teman-teman untuk pertanyaannya. Begitu Kak Felix. Terima kasih ya Kak Fajar udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman hari ini. Oke teman-teman, kalau nanti masih ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di grup aja ya teman-teman. Nanti kita terusin ke Kak Fajar. Dan mungkin bisa dijawab di sesi besok harinya. Oke teman-teman, kalau gitu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kalau gitu sesi tanya jawab kita cukupkan saja ya. Oke, terus sebelum kegiatan pada malam hari ini berakhir, ada baiknya kalau kita dokumentasikan terlebih dulu kegiatan live session day kedua ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman, ayo kita on cam ya, biar kita bisa foto bareng-bareng nih. Oke, iya bener banget nih. Buat teman-teman boleh banget dinyalakan kameranya dan tunjukkan wajah cantik dan gantengnya nih. Teman-teman boleh on cam dulu yuk sebentar. Kita dokumentasikan dulu nih kegiatan malam hari ini. Oke, ayo boleh teman-teman di on cam dulu nih atau lagi preparation dulu nih mungkin teman-teman lagi touch up dulu sedikit atau lagi siap-siap dulu. Oke, yuk guys on cam yuk. Let's go. Oke. Sip 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 sip. Oke. Boleh teman-teman yang masih belum on cam kita tunggu ya guys. Oke, oke. Mungkin Kak Felix, teman-teman juga masih ada satu dan lain hal. Mungkin kita bisa mengabadikan dulu nih. Oke, nah udah ada Kak Yusuf nih yang on cam. Mungkin kakak-kakak yang lainnya boleh banget untuk join untuk on cam juga ya di sesi malam kita hari ini. Oke, udah ada kami, udah ada Kak Evrita, Kak Rida. Oke, terima kasih sudah on cam malam hari ini. Sip, sip. Kalau begitu mungkin kita langsung aja ya guys, tanpa berlama-lama lagi kita coba on cam, kita coba dokumentasikan sesi pada malam hari ini. Oke, ada Kak Naila juga.
Oke, udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng, udah pada siap untuk dokumentasi ya. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Felix. Oke, kalau gitu siap-siap ya senyum terbaik kalian. 3, 2, 1. Oke, Oke. sip deh. Mungkin sekali lagi kali ya posenya gimana? Bebas deh. Oke, Oke, pose. tiga, Bisa tiga, dua, dua, satu. satu. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah untuk berkenan untuk on cam pada malam hari.